Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kita tentang halal dan haram, makanan yang kemungkinan kita miliki dan makanan yang kemungkinan kita makan. Pada beberapa pertemuan sebelumnya yang terakhir kita telah membahas tentang haramnya bangkai untuk dimakan, termasuk mengambil harga jual belinya, kecuali bangkai hewan laut atau hewan air. Dia bangkai air, nasabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhul hillul maitatuhu, ya air itu suci, mensucikan, dan bangkainya halal dimakan. Jadi kumeruntuki bakke bale marakon ya ko wirina tasie, yaitu halal, bangkai yang halal, ya kecuali angkata masoiwi ya rudinawadi, bukan karena halalnya bangkainya tapi tawi punna. Ya, begitu juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bangkai yang halal diperjualbelikan. Contohnya bangkai binatang-binatang kecil yang tidak berdarah, atau binatang-binatang kecil pada padanna, ya bahkan ada yang memakan pada padanna ancalewe, ya belalang bisa diperjualbelikan, bisa dimakan. Ada orang yang makan belalang. Kemudian yang menjadi perbedaan pendapat ulama yang dari itu bangkai cacing secara umum angka makada bukan makanan, tapi apakah halal diperjualbelikan? Engkau kata melok beli cacing. Ada orang yang mau beli cacing, kau beli napaki mapekang. Bahkan sekarang cacing ini diolah kemudian dijadikan sebagai bahan-bahan kosmetik, yarmakunraye, kosmetik nama kunraye. Apakah itu boleh diambil harganya? Itu boleh diambil harganya dan dianggap bangkai yang tidak diharamkan untuk diambil harga yang jual belinya, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita akan lanjutkan dengan darah, ya sengaja darah cerak ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, napa ada bang Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tentang darah ini dalam surah Al-An'am. Maka dia bang Allah Subhanahu wa taala, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuha. Tiada, katakanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini ayat, kemudian katakanlah Muhammad, ya nasur Nabi tapuadai, tidak ada saya peroleh dalam wahyu. Saya tidak mendapatkan dalam wahyu yang saya diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai kemudian atau darah yang mengalir, ya kan ada sambungannya, olah malhinsir dan daging babi. Ada di sini disebutkan bangkai dan daman masfuhan, darah yang mengalir. Dari dasar ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir adalah darah yang keluar dari tubuh manusia, baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, darah nifas dan mimisan. Masih ingat darah haid, darah nifas atau masih ingat? Atau darah karena luka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Haram dan najis. Jadi kalau namo darah masih ngoki, maka itu karena mengalir, maka itu adalah darah yang najis, harus dibersihkan kalau kita salat. Salah satu syarat sahnya salat adalah bersih pakaian, tubuh dan tempat salat dari benda-benda najis. Benda-benda najis. Jadi begitu juga kalau ada luka kemudian lukata masih mengalir darahnya, maka itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan karena termasuk najis. Sedangkan darah yang tidak mengalir, seperti darah yang tersisa di dalam daging atau di dalam urat hewan, daging hewan edena tidak mengalir setelah purani gere, tapi bukan darah yang keluar dari lehernya, di dalam daging itu, di dalam daging hewan itu biasa masih ada darahnya. Ya, masih ada dalam urat-uratnya, masih ada daging, masih ada darah. Setelah disembelih hukumnya boleh dimakan karena tidak termasuk dalam damu masfuha, darah yang mengalir. Ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyaknya yang dianggap najis. Jadi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan haramnya darah ini. Dalam Al-Qur'an mengalak ayatnya dalam surah tadi Al-An'am ayat 145, kemudian dalam surah Al-Baqarah 173, innama harrama alaikumul maitata waddama, sesungguhnya diharamkan bagimu bangkai dan darah. Kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah dalam Al-Maidah ayat 3. Dalam surah An-Nahl ayat 115, innama harrama alaikumul maitata waddama, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu makan bangkai dan darah. Surah An-Nahl 115. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan darah untuk dimakan serta mengsamakan hukumannya pada hukumnya haranna darai si bawa bangkai, tulis si bawa hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu bangkai dan darah. Dan bangkai itu tulis si bawa rona pada Allah taala kurangi nair bakkewe jelas-jelas najis dan haramnya, maka darah juga masyarakat muslimin sama sifatnya bangkai, najis dan haram. Najis harus dibersihkan kalau kita mau salat, kemudian haram dimakan, karena haram dimakan maka haram juga diambil jual belinya. Dia menjual beli, jual beli darah itu tidak boleh, haram harganya. Haram harganya, berdosa orang yang menjual darah dan berdosa orang yang membeli darah. Kemudian dari pendapat itu masyarakat muslimin, semua ulama sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan, karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta yang haram. Dalilnya masyarakat muslimin, yang pertama naqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, makna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dami. Sitongat-tonganna Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang uang imbalan darah.
mengharamkan, sesungguhnya Nabi SAW melarang harga darah. Makna melarang di sini maksudnya adalah larangan menjual darah. Jadi larangan menjual darah itu masyarakat muslimin suatu larangan yang kalau dilakukan adalah perbuatan dosa. Jadi dia nawading menjual darah. Kemudian hadis dari Abu Daud disahihkan oleh Imam Albani, wa inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Nah puada Nabi sallallahu alaihi wasallam makada sitonga-tongana nareko puang Allah subhanahu wa ta'ala naharangkan ngisi dia sesuatu itu untuk dimakan, berarti naharangkatoi puang Allah ta'ala yanre waselekna dimakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Dalam banyak ayat Al-Quran yang disebutkan tadi mengharamkan darah, ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan menjual darah serta mengharamkan hasil keuntungan penjualan darah. Termasuk dalam hal ini masyarakat muslimin, haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah. Angka biasa tahu napan caji darah, napan tekewi, napan tekei, napan caji sate. Dalam pengakak di daerah Jeneponto itu orang biasa menyembeli kuda. Apa ya riala darana ipan caji angka ya segantala. Ya sena gantala nyarang. Orang Jeneponto biasa bilang ganja. Gantala jarang. Itu darah yang kemudian dibekukan, kemudian dimasak masyarakat muslimin, maka darah ini adalah haram. Darah yang berbentuk ini atau darah diolah menjadi puding. Makun raya biasa buat bepa kemungkinannya. Napan caji sosis, darah yang diolah menjadi sosis. Darah sembelian memang ipat teke memang. Nah, kenapa ipan caji sosis maka atau ipan caji hamburger, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa daerah ada orang yang menjual makanan olahan yang mengandung protein dan plasma darah. Secara umum kita mungkin tidak paham apa itu plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah. Proses pembuatan protein plasma darah dimulai dari mengumpulkan darah dari tempat-tempat agerek menjadi pasipulung darah pasipulung. Yaro darah pasipulung masyarakat muslimin dari tempat-tempat penyembelihan, kemudian diproses secara kimia menjadi plasma darah. Oleh karena harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan protein dari bahan hewan, sehingga banyak orang yang memproses plasma darah ini untuk dijadikan protein. Bagaimana hukumnya masyarakat muslimin? Ada ulama yang menganggap bahwa plasma darah itu halal karena mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal menjual belikannya dengan alasan protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud yang baru. Kemudian ditanggapi masyarakat muslimin, alasan pendapat ini tidak kuat karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah dapat dilihat dari warna. Kalau alasannya bahwa protein tersebut andaikan masih mirip darah akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit dan darah dalam jumlah yang sedikit, hukumnya halal sebagaimana halalnya darah yang tersisa. Itu nanggapi halal. Tapi masyarakat muslimin dibantah oleh pada umumnya malaikat menganggap bahwa hukumnya adalah haram. Alasannya adalah bahan protein plasma darah ini berasal dari plasma darah yang mengalir. Jadi darah pasipulung, darah yang mengalir
Dan protein plasma darah itu diambil dari sembelihan hewan di tempat pemotongan yang sudah pasti hukumnya haram. Jadi hanya merubah hal yang haram, kemudian dirubah bentuknya, kemudian mau dihalalkan. Pada ni renangnya gantala nyerangnya, hanya dirubah, dibekukan, kemudian dimasak. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, plasma darah yang berasal protein dan plasma darah yang berasal dari darah itu perlu kita hati-hati karena hukumnya haram. Makanya biasa ada kode-kodenya, itu kode-kode produk. Kemudian bagaimana hukumnya jual beli darah manusia? Hukum jual beli darah manusia, para ulama sebenarnya secara umum riolo degaga yang tidak ada hukumnya. Nasabah riolo degaga yang transfusi darah. Maka koyamani angka yang transfusi darah. Beberapa lembaga fatwa resmi yang memfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi untuk menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal itu termasuk tolong menolong dalam kebajikan. Jadi transfusi darah, kita mendonor darah kemudian napake tawe, itu hukumnya boleh. Nasabah melihat manfaatnya dan itu kebajikannya. Namun bagaimana hukumnya menjual belikan darah, menjual ibalui. Jual beli darah hukumnya haram. Karena darah adalah bagian dari organ manusia, dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, karena perbuatan menjual organ manusia termasuk menghinakan manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan anak Adam. Termasuk memperjualbelikan, kita sudah bahas sebelumnya, memperjualbelikan ginjal yang kiasang memindahkan ginjal manusia ke ginjal manusia yang lain, itu haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Ya, dia nak dingi balu sama dari organ tubuh manusia apapun tidak boleh diperjualbelikan. Masyarakat muslimin, tapi bagaimana hukumnya kalau kita perlu? Ya, yang ada sekarang biasanya tidak diperjualbelikan. Kita memang disebutlah donor darah. Agak donor darah, kita menyumbang darah, tidak untuk dijual. Tidak. Ada orang mendonorkan ginjalnya, jadi tidak menjual, menyumbangkan ginjalnya, menyumbangkan darahnya. Adapun masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita biasa korporat tema donor, ya biasa kita donor biasa tanpa naleki susu agak sana ya pegawai donor, ya itu bukan jual beli, yang hanya memberikan jasa kepada kita nasa untuk untuk ucapan terima kasih atau memulihkan kesehatan kita, memulihkan kesehatan nasabah pura yala darata biasa naleki susu, naleki roti, tidak diperjualbelikan, dan itu tidak berubah-ubah harganya. Yang banyak adalah memperjualbelikan ginjal dengan harga yang mahal. Itu juga hukumnya sama dengan memperjualbelikan darah, hukumnya adalah haram, karena ginjal adalah organ manusia dan organ tubuh manusia yang haram untuk diperjualbelikan. Jadi disebutlah mendonorkan ginjal. Bagaimana kalau ada orang yang mendonorkan ginjal, kemudian orang yang didonor itu bantu ginjal memberikan uang, maka uang itu masyarakat muslimin hukumnya halal, karena bukan jual beli, tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa harganya sekian, hanya ucapan terima kasih. Mungkin orang kaya, tapi biasanya itu sudah ditentukan harganya. Kalau sudah ditentukan harganya dari awal, maka itu adalah jual beli, dan jual beli ini hukumnya haram. Diharam diambil harganya. Bagaimana seandainya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat membutuhkan darah, butuh ladaki. Nah, tidak ada yang mau memberikan darah kecuali menjualnya. Maka ulama menyebutkan ini dalam keadaan darurat, boleh kita membelinya karena keadaan darurat. Maka yang berdosa dalam hal ini adalah orang yang menjual darah atau menjual ginjal.
Kalau keadaan darurat tidak ada jalan lain, dia gagalalen sangadina harus transfusi darah. Sementara kamu darah melok pana balut tahu maka itu boleh kita beli karena dalam keadaan darurat. Yang memikul dosanya adalah orang yang menjual. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan darah manusia tidak boleh, kemudian darah ada hukumnya haram, dan model-modelnya juga haram, termasuk memperjualbelikannya, harganya haram. Kita masuk kepada masalah anjing. Hukum anjing dan jual beli serta mengambil harganya. Sama kokoe angka biasa pamotor ko kampotai. Ya motor angka geroba imun rina besi biasa meli asu atau bagaimana. Yang pertama penjelasan dalam buku kitab halal haram, jasad anjing itu najis. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama. Engkau ulama makada yang najis itu hanya jilatannya. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis. Bila menyentuh pakaian wajib dicuci, khususnya jilatan lidah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya adana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim makada tahuru ina'i ahadikum idza walagal qalbu fi nareko malepai aswe oko bejana, tempat-tempat air yang disebut dengan bejana, tempat-tempat air kalian. Ya, apabila seekor anjing menjilat atau memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, ayyaghsilhu sab'a marrat, hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, salah satu diantaranya dengan tanah. Ya, dengan tanah. Berdasarkan hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan perintah itu mensucikan bejana ini. Itu berarti ludah, liur dan mulut anjing adalah najis. Bila mana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia, apalagi bagian tubuh yang lainnya. Ya, sedangkan yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah narikoman lepoi. Sehingga ada ulama yang mengatakan tubuhnya anjingnya tidak najis, yang najis hanya mulutnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi tadi mengatakan bahwa sedangkan sumpanna najisi, apalagi tubuhnya yang lain. Ya masyarakat muslimin, perbedaan pendapat. Sedangkan pendapat yang kedua, maka yang disuruh cuci hanya bekas jilatannya. Sementara ada dalam surah Al-Maidah najelaskan apa ada Allah Taala, fakulu mimma amsakna alaikum. Bolehnya memakan tangkapan anjing. Ya roko anjing berburu, dipakai berburu anjing, kemudian dilepas dengan mengucapkan basmalah, kemudian ada yang ditangkap, maka itu boleh dimakan. Kata Allah Ta'ala, makanlah dari apa hasil tangkapan anjing buruan yang untukmu. Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan tariknya. Kalaulah tubuh anjing hukumnya najis, tentu Allah memerintahkan agar membasuh hewan buruan tersebut. Seandainya najis inaseng, pasti nasurati Allah Ta'ala bisaywi yaruh hasil buruannya. Tanggapi ulama masyarakat muslimin, dalil pendapat ini tidak kuat karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membasuh jilatan anjing sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan anjing terlebih dahulu mentakkidkan, memutlakan kemutlakan dalam ayat ini.
Dengan demikian, pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa jasad atau tubuh anjing itu adalah najis. Tubuh anjing adalah najis. Karena tubuh anjing adalah najis, maka bagaimana hukumnya menjual anjing piaraan? Sebelumnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan larangan, tapi angka dan nabita tentang terkait orang yang memelihara anjing. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manittahata kalban, ni gini kita piara asu, illa kalba zar'in, kecuali anjing penjaga kebun, au ganamin, anjing pak kampi, pak jaga bembe, pak jaga binatang-binatang ternak, au saidin, atau anjing berburu. Jadi disebutkan dalam hadis 3, anjing penjaga kebun atau tanaman, anjing penjaga ternak, kemudian anjing untuk berburu. Kecuali ini yang 3, ia tu mapiarai asu, kecuali ini yang 3 nasan nabita, yang kusu min ajrihi kulla yaumin kiratun, lai kurangi wi apalanna eso-eso, setiap hari dikurangi pahalanya 1 kirat. 1 kirat itu disebutkan sama dengan kurang lebih 18 gram, 0,18 gram. Jadi yartama piarai asu nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali anjing peliharaan untuk menjaga kebun, menjaga binatang ternak, atau untuk berburu, maka dikurangi wi apalanna asoso. Ada juga dalam hadis lain disebutkan, orang yang memelihara anjing maka malaikat akan memelihara anjing di rumahnya. Kecuali juga ini yang 3, maka malaikat akan tidak masuk di rumahnya, tidak masuk di rumahnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sahabat menyebutkan bahwa Abu Mas'ud Al-Ansari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil qalbi. Karena Nabi sedangkan memelihara anjing, maka bagaimana hukumnya dengan harga anjing? Maka dalam hadis Bukhari disebutkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing. Jadi termasuk harga anjing ini tidak boleh diambil, tidak boleh diperjualbelikan, karena termasuk binatang najis. InsyaAllah penjelasan tentang anjing kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.